Aliansi Advokat Indonesia ya di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Putu Hasibuan ya. Ini tidak mendahului kehendak Tuhan. Kita melihat bahwa saat ini hasil quick count ya kita sangat jauh sekali. Ya kita tahu bahwa hasil quick count ya termasuk kemarin itu ada exit poll, ada sirekap yang itu semuanya basisnya juga dari TPS. Hanya ini menggunakan teknologi ya sehingga dipercepat. Namun demikian tetap hasil yang resmi adalah hasil real count, penghitungan KPU secara manual yang akan diumumkan nanti kurang lebih tanggal 20 Maret ya. Namun demikian sejarah membuktikan sampai dengan saat ini namanya hasil quick count. Kalau dulu kan ada situng, sekarang sirekap ya. Nanti itu biasanya ya sampai sekarang karena dari data yang sama dari TPS semuanya ya itu hasilnya tidak jauh berbeda. Namun demikian syukuran ini ya kita lakukan berdasarkan hasil quick count dan pengalaman sejarah seperti ini. Pak. Ya tentunya ya ini kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa ya karena hasil pencapaian sekarang 58, sekian ya. Ada yang 59 ya segala macam ya. Kita tunggu hasil quick count dan real count ya, namun kelihatannya juga angkanya hanya turun 0,0, ya insya Allah hasilnya akan 58, sekian ya. Namun kita tunggu nanti secara resmi dari KPU. Pak, untuk Pak Aris sama Pak Oto ya, terkait ini kan paslon-paslon yang kalah mendorong DPR untuk menggunakan hak angket, dan jika hak angket itu tidak ini kan Ganjar mendorong akan menggunakan hak interpelasi. Nah, tanggapannya gimana nih Pak Aris dan Pak Oto? Oke, ya sebelum saya lempar ke beliau ya yang berkaitan dengan materi hukum, ya saya sebagai ketua Bapilu Gerindra Jawa Barat ya menghimbau kepada semua pihak, kalau mau melakukan jalur hukum, lakukanlah yang benar. Jangan menghasut masyarakat. Jangan hanya karena kepentingan elit, ya masyarakat dihasut, ya akhirnya menjadi provokator, ya memprovokasi, ya sehingga timbul konflik horizontal. Ini yang tidak perlu kita lakukan. Tadi saya melihat salah satu lembaga survei, ya LSI, Lembaga Survei Indonesia, ya Pak Jedi Hanan yang menyampaikan bahwa hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemilu saat ini 83,6%. Ya, jadi yang sudah baik, sudah damai, ya sudah sejuk, ya jangan dinodai lagi oleh kepentingan-kepentingan elit yang sekedar untuk memprovokasi masyarakat. Kalau ada yang tidak puas, silakan sampaikan ke jalur institusi yang sebenarnya. Mau ke DPR, monggo. Mau ke MK, monggo. Yang penting semuanya adalah konstitusional. Yang dilakukan inkonstitusional atau menabrak aturan, melanggar hukum, undang-undang dan lain sebagainya, itu bisa kita kategorikan makar. Ya, ini akan diperjelas oleh beliau ahli hukumnya. Nah, pakarnya, monggo silakan. Ya, jadi kalau ada upaya ke DPR dengan menggunakan hak angket, sebenarnya tadi sudah disampaikan itu adalah salah satu. Karena jalurnya tidak kalau hak angket mau digunakan untuk membatalkan hasil pemilu, salah kamar. Karena hak angket ini bisa membatalkan hasil pemilu, ya. Karena itu undang-undangnya sudah beda. Pemilu itu diatur dengan undang-undang pemilu, di mana kalau ada orang memberi keberatan atau tidak puas dengan hasil pemilu, dia bisa menggunakannya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, karena kalau ke MK atau ke DPR dengan menggunakan hak angket, itu hanyalah menggunakan hak untuk menyelidikan dalam hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk implementasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Tapi kalau pemilu kaitannya tidak ada ke hak angket, itu harus ke MK. Nah, kalau mereka mengajukan ke MK, itu jalur hukumnya, ya tentunya kita juga siap menghadapinya. Ya, kita harus siap menghadapinya itu. Mudah-mudahan mereka berpikir dengan adanya jarak yang terlalu jauh, ya 16% sampai 50% itu, ya itu terlalu jauh. Mudah-mudahan mereka tidak jadi melakukannya. Nah, ada isu mereka menyampaikan bahwa ada TSN, ya terstruktur, ya sistematis, masif, ya.
Nah itu tidak mudah membuktikan itu, ya kan? Kalau membuktikan itu kan harus membuktikan betul-betul apa perbuatan itu. Nah, mereka jangan hanya menuduh, tapi itu ada buktikan aja dalam Mahkamah Konstitusi, kita hadapi. Jadi kita jangan nodai bahwa pemilu ini adalah satu-satunya pemilu yang paling damai. Padahal ya tidak ada keributan di masyarakat tentang pemilu itu. Yang ada keributan di medsos, kan oleh orang-orang tertentu. Jadi saya pikir ya kita harus bijak ya, arif berbicara pada pemilu. Itu aja. Oke, nilai. Baris. Oh ya, tentang makan gratis, makan siang ya untuk anak sekolah dan ibu hamil. Nanti tentunya akan dibuat suatu badan ya, apakah itu setingkat kementerian atau badan ya, nanti pasti akan diputuskan oleh Pak Prabowo nanti. Ya. Saya rasa itu. Pak, sedikit soal makan siang kan pasca Pak Prabowo tentang kan juga sudah ada beberapa yang membohongi publik lah istilahnya, katanya makan siang ini akan dijalankan pasca ini. Sekarang bisa dapat pandangan dari Bapak. Oh enggak, itu saya jamin Pak Prabowo pasti akan menjalankan makan siang gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil secepatnya. Jadi kalau ada rumor-rumor mau dijalankan 2029 segala macam, itu bullshit. Ya, itu hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang akan untuk memperkeruh suasana. Ya, nggak usah didengerin ini. Ya, hok. Oke? Oke Pak, Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih ya. Iya Pak. Sampai ketemu ya. Iya Pak, makasih Pak.